만만합니까? 내가 그렇게 나쁩니까? Mungkin sedikit orang yang tahu ya keberadaan film Korea satu ini. Sama halnya kayak film Broker kemarin. Decision to Live juga jebolan dari Cannes Film Festival. Dan lagi-lagi nih tayang khusus di bioskop CGV seluruh Indonesia. Wah sumpah guys, pokoknya kalian wajib nonton film ini sebelum hilang dari peredaran. Karena emang sebagus dan seindah itu cok. Recommended banget dah, yakin. For your information, film ini menang loh di Cannes Film Festival kategori Best Director atau sutradara terbaik. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Park Chan-wook, sutradara di balik film Oldboy dan The Handmaiden. Wah, keren ya. Decision to Live ini adalah filmnya dia yang pertama kali gue tonton, dan kali ini dia mencoba menuturkan sebuah kisah romansa dewasa tapi berbalut misteri pembunuhan. Jadi premisnya gini guys, seorang detektif yang udah menikah bernama Hye-jun sedang menyelidiki kasus kematian misterius seorang pria yang terjatuh dari puncak gunung. Tampaknya terduga pelaku pembunuh utamanya adalah Shore, sang istri imigran Cina dari pria yang meninggal tersebut. Semakin diusut kasusnya, si Hye-jun justru terpikat bahkan terobsesi kecantikan dan karisma dari Shore. Hingga akhirnya perlahan-lahan hubungan yang gak biasa ini mempengaruhi kasus, batasan, dan kehidupan mereka. Keputusan apa yang harus mereka berbuat berikutnya? Oke, yang paling gue suka di sini bahkan bikin gue kagum, Park Chan-wook gila sih, berhasil mengeksekusi film ini dengan indah dan cantik banget. Bisa-bisanya dia bikin naskah cerita yang kelihatan kompleks dan serumit ini, tapi aslinya simple, puitis, romantis, dan seksi abis. Bukan seksi secara vulgar buka-bukaan atau seks gitu ya, tapi lebih ke atmosfer intimnya. Walaupun sekedar sentuhan kecil, pegangan tangan, ciuman, bahkan bertukar nafas doang nih, itu aja udah kerasa kuat dan intens loh. Nah, sebagai film romance sekaligus misteri, dua genre ini mampu diseimbangkan oleh Park Chan-wook melalui berbagai detail-detail yang saling berkesinambungan satu sama lain dan mendukung narasi penceritaannya. Adegan demi adegan, dialog demi dialog tetap berkutat di ranah investigasi dengan teka-teki yang menarik banget untuk diikutin. Tapi sekaligus hal ini sebagai momen untuk menyiratkan emosional dan perasaan cinta dua karakter utama kita. Paruh awal film ini mungkin emang agak membingungkan ya, apalagi transisinya nih yang terbilang lompat-lompat dan pacingnya cukup cepat. Lengah sedikit buyar, ceritanya udah sampai mana nih? Tapi lama-kelamaan bakal paham juga kok, malah bisa mengapresiasi mungkin. Editingnya sendiri gue akuin terbaik dah, out of the box, unik tapi masih rapi dan bisa menyampaikan keseluruhan ceritanya. Terus selama nonton sepanjang 2 jam 18 menit, gue juga gak ngerasa bosan sama sekali, karena selalu dibikin penasaran sama apa yang bakal terjadi dan misteri apa yang masih disembunyikan karakternya. Hingga nanti sesampainya di akhir film, gila sih endingnya cuk. Kita bakal dibikin terdiam, speechless setelah kredit muncul, hanya untuk mereka ulang semua kejadian dan mengagumi betapa indahnya Decision to Live. Fix, ini mah rasanya pengen nonton lagi buat mahamin detail yang masih kurang jelas. Selain ceritanya yang udah bagus banget, semua ini nggak akan berhasil tanpa performance yang luar biasa dari Park Hae-il sama Tang Wei sebagai pusat dan fokus ceritanya. Karakterisasi mereka juga well developed in such a detailed and deep layered way. Park Hae-il ini sukses meranin seorang detektif yang teliti, rapi, tapi rapuh masalah cinta. Sedangkan Tang Wei yakin dah bener-bener mencuri perhatian kita dengan performance-nya sebagai femme fatale yang sangat misterius, manipulatif, dan magnetically beautiful. Chemistry mereka berdua ya ampun intim banget, padahal ceritanya baru kenal tapi udah kelihatan deket aja nih. Contohnya pas adegan interogasi, ngelap meja habis makan sushi, atau sekedar tahu problematika masing-masing. Setiap detail, gestur tubuh, tingkah, bahkan ekspresi emosi mereka spot on semua. Nggak cuma itu, faktor technical aspeknya juga aduh enak banget di mata. Berasa ngelihat lukisan, tahu nggak sih? Kreatif dan menawan banget sinematografi plus production desainnya. Mulai dari puncak gunung sama pohonnya, turunnya salju di bukit, sampai yang bikin gue takjub nih, overhead shot dari atas nampilin jalan raya dengan 2 mobil berhenti dan ombak yang bergulung lembut. Itu cantik semua sih, yakin. Nggak lupa alunan scoring dan musiknya yang klasik berhasil menambah kesan intens dan romantisnya.
Kesimpulannya, Decision to Live secara lembut memainkan persepsi kita soal hasrat dan obsesi melalui konsep romance noir yang sensual dan murder misterinya yang brilian. Yang gue tuh nggak habis pikir nih, semua aspek ini bisa dijahit dan dieksekusi dengan totalitas sama Park Chan-wook. Saran gue, kalian harus memutuskan untuk meninggalkan rumah sih dan pergi ke bioskop sekarang, biar nggak ketinggalan dan merasakan sendiri keindahan film ini. Decision to Live is cinema, Decision to Live is poetic. Duh, jiwaku dibikin hancur. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Elvan Kurniawan, and see you on the next video. Bye!